Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menanam bawang merah yang baik. Jadi, agar pertumbuhan bawang merah itu bagus, agar hasilnya maksimal, kita akan bahas di video kali ini. Untuk kalian yang tinggal di pedesaan atau di pinggiran kota yang masih ada lahan pertanian, sedangkan kalian bingung mencari pekerjaan apa yang bisa saya lakukan, kalian bisa mencoba untuk berusaha tani. Salah satunya dengan budidaya bawang merah ini. Tidak perlu skill khusus, tidak perlu kemampuan atau keahlian khusus dalam budidaya bawang merah ini. Yang penting, kalian tuh harus memilih bibit yang baik, pupuk yang tepat, dan juga pestisida yang tepat. Nah, kalau dari ketiga ini sudah terpenuhi, insya Allah budidaya bawang merah itu akan mudah dan menyenangkan, lalu hasilnya akan maksimal. Dalam budidaya bawang merah ini, kita tidak perlu harus mempunyai lahan pertanian sendiri. Kita bisa melakukan sewa untuk melakukan budidaya bawang merah ini. Tidak perlu luas karena kalian baru mencoba. Kalian bisa mencoba dengan luasan 100 ru atau 140 meter persegi atau di bawahnya. Jadi sesuai kemampuan saja, baik dari kemampuan tenaga maupun kemampuan dari dana. Nah, langsung saja kita bahas ke intinya. Yang pertama, kalian itu harus mencari bibit yang baik atau bibit yang bagus. Bibit yang bagus itu gimana sih? Bibit yang bagus itu kalau menurut pengalaman pribadi saya itu harus sudah dalam masa simpan 4 bulan karena saya menggunakan bibit tajuk. Nah, untuk kalian yang masih bingung bibitnya beli di mana, kalian bisa menghubungi saya. Nanti bisa saya kirim dari sini. Informasi kalau bibit tajuk itu bisa ditanam di semua tempat ya. Semua lahan, semua lokasi itu bisa ditanami. Karena saya sudah mencoba menanam di berbagai macam tanah ya, baik tanah merah maupun tanah hitam, tanah berpasir seperti itu. Yang belum pernah saya coba itu di tanah gambut ya, daerah luar Jawa terutama. Karena saya tinggalnya di Jawa. Sedangkan kan ada banyak stigma masyarakat atau stigma petani itu beranggapan bahwasanya bawang merah itu perlu perlakuan khusus dan tanahnya harus tanah hitam ya. Kalau menurut saya pribadi itu anggapan yang kurang tepat. Karena saya juga menanam di lahan tanah itu yang tanahnya merah dan juga di gunung ya. Saya pernah menanam di gunung di tempat teman saya itu juga hasilnya bagus. Apalagi kalau lahan kalian itu tidak pernah ditanami bawang merah. Itu pasti bagus. Kemarin saya membimbing teman di lain desa itu menanam seperempat ya, atau luasan 125 ru. Dengan bibit 2 kintal lebih sedikit itu menghasilkan 4 ton ya. 4 ton. Jadi waktu panen tuh pakai truk ban double itu penuh lebih dikit ya. Jadi hasilnya maksimal sekali. Tapi pada saat itu harga bawang merah di kisaran 29.000. Jadi masih kurang maksimal. Biasanya kan lebih. Ya, itu menghasilkan 4 ton. Dengan sistem pengairan lepas atau tanpa menggunakan saluran air. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang tidak ada saluran airnya. Jadi itu kalau saya menyebutnya pengairan lepas atau lebledes itu. Lalu tanda-tanda bibit yang bagus, yang baik itu gimana sih, Kak? Bibit yang bagus dan yang baik itu saat dibelah jadi dua, itu di dalamnya sudah ada gambaran tunas. Sudah ada gambaran tunas dari bawang merah.
Jadi biasanya berwarna hijau. Kalau warnanya masih putih, itu dikatakan cukup cukup baik ya. Tapi pertumbuhannya nanti agak lama. Dalam artian pertumbuhan ketika ditanam di lahan itu butuh waktu 1 minggu minimal itu. Itu baru mulai mulai ada tunas yang muncul dari dalam tanah itu. Tapi kalau saat dibelah itu sudah ada gambaran tunas berwarna hijau, itu nanti 3 hari sudah tumbuh, sudah muncul dari permukaan tanah. Nah, kalau saat dibelah tidak ada gambar tunas, tidak ada warna hijau, tidak ada warna putih, cuma gambar dari lapis-lapisan bawang merah itu gimana kak? Ya itu yang dikatakan bibit udang bagus itu yang seperti itu. Jadi kalau kalian membeli bibit lalu dapat bibit yang seperti itu nanti kemungkinannya pertama tumbuhnya tidak bersamaan. Yang kedua ada yang tidak bisa tumbuh, macet, dan yang ketiga nanti akan mengalami istilahnya gagal tumbuh. Jadi busuk sebelum tumbuh. Nah, resiko pada bibit itu seperti ini. Kalau kalian membeli bibitnya itu pas, itu 50% dari usaha tani kalian tuh akan berhasil. Nah, ini tergantung pemupukan, serangan hama penyakit, dan juga obat yang kalian berikan. Tapi kalau kalian membeli bibit dan bibitnya itu salah, itu 50% dari usaha kalian tuh kemungkinan akan gagal. Nah, jadi faktor bibit ini sangat mempengaruhi dalam budidaya bawang merah. Ya, itu ya kaitannya dengan bibit. Lalu yang selanjutnya dengan pemupukan. Kalau kalian sudah mendapatkan bibit dan ditanam di lahan bawang merah, kalian kan melakukan pemupukan. Pemupukan itu idealnya dilakukan 4 kali, idealnya 3 kali sampai 4 kali. Kalau lebih gimana? Kalau lebih itu tergantung dari kondisi bawang merah kalian. Kalau memungkinkan diberi 5 kali, 6 kali itu loh nggak apa-apa. Tapi saya kebanyakan 5 kali plus dasaran ya. Kebanyakan saya 5 kali. Kalau paling sedikit ya 3 kali. Jadi pertama itu sebelum tanam kita melakukan pemupukan dasaran. Pemberian pupuk dasar itu bisa menggunakan Ponska dan ZA saja. Lalu Ponska dan ZA itu yang merek apa kak? Tergantung budget kalian. Kalau budget kalian tuh banyak, kalian bisa menggunakan pupuk yang impor. Yang harganya mahal sekali itu. Sekarang pupuk harganya wah sangat tinggi. Bahkan mencapai angka 1 juta per karungnya per 50 kilo. Lalu untuk banyaknya pupuk dasaran yang kita berikan kepada tanaman bawang merah itu tergantung dari luas lahan. Pupuk sebanyak 30 sampai 40 kilo saja. Itu sudah cukup. Dibuang, diratakan di lahan kalian, lalu baru ditanami. Nah, kuncinya di sini saat pemberian pupuk dasar, kalian bisa mencampurkan herbisida pratumbuh. Tujuannya agar rumput pada lahan kalian yang belum tumbuh, yang bijinya masih tersebar di lahan kalian tuh agar tidak tumbuh. Jadi kalian bisa mencampurkan pupuk dengan herbisida pratumbuh. Lalu herbisidanya seberapa? Kalau saya itu saya berikan kalau dengan luasan 100 ru itu 100 mili ya. Saya berikan 100 mili, saya aduk, saya ratakan. Nah, seperti itu. Lalu pemupukan selanjutnya mengikuti dengan pertumbuhan bawang merah. Kalian bisa melihat di video saya sebelumnya. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu pemberian pestisida. Ada ribuan ada ribuan
banyaknya pestisida yang beredar di pasaran. Sampai bingung ya. Sampai bingung memilihnya. Jadi pestisida itu kita beli, kita berikan ke tanaman bawang merah itu tergantung dari kebutuhan tanaman kita. Cuman ada pestisida-pestisida yang selalu kita butuhkan dalam artian untuk mengatasi suatu macam penyakit. Contohnya jamur-jamuran. Itu biasa ya. Biasa, saya menyebut merek nggak apa-apa. Ini tidak ada sponsornya, tapi kalau ada yang mau bersponsor ya monggo. Yang pertama ada antrakol. Ya, ada antrakol. Kalian bisa menggunakan antrakol atau mancozeb. Ya, itu sangat rekomen dari saya, rekomen. Karena apa? Dengan menggunakan ini terbukti bahwasanya bawang merah saya itu tidak bawang merah saya itu tahan terhadap penyakit jamur ya meskipun ada. Karena kan kita bisanya cuma berusaha ya. Yang di atas yang menentukan hasilnya. Nah, selain itu ada policur. Saya menggunakan policur tapi yang bubuk ya. Yang bubuk dan juga karbiotop. Lalu saat musim penghujan ditambah dengan remasol. Nah, ini pupuk semua ini saya berikan di waktu musim penghujan. Tapi kalau di musim kemarau saya tidak memakai remasol. Ini dari kombinasi ini bisa mengatasi penyakit jamur-jamuran yang ada di bawang merah. Ini kalau di lokasi saya pupuk pestisida ini sering saya gunakan karena cocok di lingkungan sini. Tapi pernah saya menanam di lain desa itu sampai usia 25 hari bawang merahnya tidak minta diberi pestisida dalam artian sangat bagus ya. Sangat bagus, tidak ada penyakitnya, pertumbuhannya normal. Jadi sampai usia 25 tuh tidak melakukan pensemprotan pestisida, fungisida maupun insektisida. Ya, semua itu tergantung dari lokasi. Kalau lokasi kalian tuh strategis, tidak ada penyakitnya, pemberian pestisida ini bisa cuma beberapa kali saja. Tapi kalau lokasi kalian tuh sudah banyak penyakitnya, dalam artian sering ditanami bawang merah tuh biasanya penyakitnya banyak. Nah, itu juga harus dilakukan penyemprotan bisa setiap hari. Nah, semudah itu sebenarnya menanam bawang merah itu. Tinggal kita tanam, kita pupuk, kita rawat. Jadi kalau waktu kalian tuh sangat longgar ataupun kalian bekerja di kantor, kalian bisa melakukannya di pagi hari sebelum berangkat ke kantor, setelah subuh maupun di sore hari setelah pulang dari kantor itu bisa untuk melakukan perawatan bawang merah ini ya. Sangat mudah, sangat simpel sebenarnya ya. Tinggal kemauan kalian untuk mencoba berusaha tani bawang merah ini. Nah, sekian dari saya penjelasan ini. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.